Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 12? Semoga senantiasa sehat dilindungi oleh Allah. Kita berjumpa kembali ya dengan mapel akidah. Kali ini Bu Isti mau membicarakan tentang suri toladan 4 imam madhab fikih. Ya, ini materi baru. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah pengetahuannya mengevaluasi kisah kesufian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan keterampilannya kalian akan menilai kisah kesufian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dalam kehidupan sehari-hari untuk teladan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana tentang Imam Hanafi ini? Mari kita pelajari biografinya ya. Demikian nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau Abu Hanifah, lahir di Kufah, wafat di Baghdad. Nah, wafatnya 150 Hijriyah. Kemudian ayahnya namanya Sabit, seorang pedagang sutra kaya raya, ini dari keluarga kaya raya. Sejak kecil Imam Hanafi ini sudah hafal Al-Quran. Gurunya beliau sampai meninggal itu sampai 4.000 guru. Nah, diantaranya ada As-Sa'bi, ada Hamad Sulaiman, ada Atok bin Robih ya. Sama Hamad Sulaiman itu berguru sampai 18 tahun. Kemudian beliau ini yang perlu digarisbawahi adalah tidak fanatik, menjaga adab, tidak mau menerima bantuan, beda dengan kita kan. Nah. Kemudian keteladanan Imam Hanafi ini saling memuji dan berbaik sangka. Nah, ketika kepada Imam Malik ya berbaik sangka. Kemudian bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah ini membuktikan bahwa beliau merupakan orang yang terbuka dan toleransi. Beliau itu mau dikritik kalau keliru, mau dikoreksi. Beliau tidak merasa harga dirinya jatuh apabila dikoreksi. Sedangkan Imam Malik ya, kita tahu bahwa Imam Malik ini putra dari Anas bin Malik, seorang periwayat hadis ya. Malik bin Anas bin Malik bin Amr. Ini lahir di Madinah, wafatnya pada tahun 179 Hijriah. Ayahnya ini adalah Anas ya. Kemudian kakeknya yang bernama Malik gitu. Kemudian karyanya yang terbesar itu Al-Muwatta. Nah, beliau itu tekun, rajin menghafal hadis. Gurunya antara lain Robi'ah bin Abdurrahman. Terus ikut Halakoh Abdurrahman bin Hurmus. Selanjutnya keteladanannya ini. Ketika seorang dari Ibnu Mahdi menyatakan ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik sebuah masalah. Nah, jawabnya Imam Malik ini la uhsinuha. Jadi aku tidak mengerti masalah itu dengan baik, maka pulanglah. Loh, saya datang jauh-jauh ke sini kok hanya dijawab dengan seperti itu. Iya, kalau kamu kembali saya sudah menjawab bahwa saya tidak tahu. Nah, kemudian sekarang ke Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i adalah madhab Syafi'i yang terbesar di Indonesia ya. Ini bagaimana biografinya? Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ini ayahnya sudah wafat ketika lahir, ketika itu, dan mau diberi nama Muhammad gitu. Lahirnya di Gaza. Gaza tahu? Ya, tapi Palestina. Kemudian wafatnya ini tahun 809 Masehi atau 204 Hijriah. Beliau ini keistimewaannya apa? Cepat menghafal. Nah, karena makanan yang diterimanya itu halal, jadi cepat menghafal Al-Quran.
syair, pandai berbahasa Arab. Kemudian guru-gurunya siapa saja? Antara lain Muslim bin Khalid al-Zanji. Kemudian yang paling dekat ya itu adalah Malik bin Anas yang tadi Imam Malik. Sedangkan keteladanan Imam Syafi'i apa saja toh? Beliau ini tidak sewenang-wenang meskipun kepada muridnya. Muridnya siapa namanya tadi? Ahmad bin Hambal. Nah, ketika itu beliau itu menggunakan air cucian gamis dari muridnya Ahmad bin Hambal itu untuk mencuci muka sehari-hari karena bentuk pengakuan akan kesolehan dan keilmuan gitu. Dia tidak merasa rendah terhadap muridnya, tidak sewenang-wenang. Kemudian selanjutnya mendamaikan perselisihan. Ketika itu ya madhab Maliki dan Hanifi itu berselisih pendapat tentang pedoman hukum. Begini, kalau madhab Maliki begini, jika suatu persoalan hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka mencari pada hadis Rasulullah SAW baik mutawatir ataupun ahad. Nah, sedangkan kelompok madhab Hambali berpendapat bahwa setelah Al-Quran tidak bisa dicari dalam Al-Quran, maka yang digunakan dalam menetapkan hukum itu hadis mutawatir saja. Bila tidak ditemukan, maka selanjutnya dengan melakukan ijtihad dengan akal, begitu. Nah, madhab Hanafi, Imam Syafi'i selanjutnya menengahi dalam bilangan sholat witir. Kalau madhab Hanafi itu 3 rakaat dengan 1 salam, karena menyamakan, mengkiaskan dengan sholat maghrib. Sholat maghrib itu diibaratkan witirnya siang, jadi 3 rakaat langsung. Tapi Maliki, madhab Maliki itu 2 dan 1 rakaat. Maka Imam Syafi'i menengahi kedua pendapat tersebut. Karena itu bilangan rakaat witir adalah cukup 1 rakaat, boleh gitu ya. 1, 3. Nah, sekarang ke Imam Hambali yang terakhir. Siapakah beliau ini? Imam Hambali ini nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal atau Ahmad bin Hambal. Lahirnya di Baghdad, wafatnya di Baghdad. Ini. Kemudian ayahnya gugur dalam perang melawan Bizantium. Maka kakeknya yang Hambal itu yang menempel pada nama beliau. Beliau ini sudah hafal Al-Quran 15 tahun. Nah, beliau sangat cinta ilmu. Gurunya antara lain Abu Yusuf, Abdul Razak, dan Imam Syafi'i sendiri. Keteladanan Imam Hambali yang pertama, beliau ini sangat tidak akan berhenti mencari ilmu. Ketika ditanya, kapan kamu berhenti mencari ilmu? Jawabnya bahkan apa? Tempat tintanya akan dibawa sampai liang lahat gitu. Kemudian seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal bertanya, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, menuntut ilmu. Kemudian tanya lagi, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi orang yang benar niatnya. Bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya. Sekali lagi orang itu bertanya, apa saja yang bisa membenarkan niat itu? Imam Ahmad menjawab, dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadhu dan menghilangkan kebodohan darinya. Ingat, punya ilmu tinggi tetapi tawadhu jarang. Punya ilmu tinggi pengennya dipamerkan, itu umum. Nah, selain itu dia juga menambahkan, manusia itu kan sangat membutuhkan ilmu sampai liang lahatnya. Beda dengan makanan. Kalau makanan dibutuhkan sekali dalam sehari atau lebih. Kalau ilmu dibutuhkan sepanjang masa, begitulah.
Nah, maka marilah muslimin muslimat, mukminin mukminat, siswa-siswi sekalian, marilah kita contoh para tokoh panutan yang gigih mencari ilmu, menghargai perbedaan, suka mendamaikan sesama umat Islam. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.